Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya pimpinan Majelis Misbahus Surur Ahmad Jazuli. Kembali kita untuk sama-sama menapaktilasi salah satu waliullah, meskipun tidak termasuk dalam susunan atau 9 wali songo atau 9 waliullah, wali songo manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau yang kita kenal dengan nama Al-Imam Al-Arif Billah, Al-Imam Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau lahir di kota Gaidun, Hadramaut pada tahun 1838 Hijriah. Kemudian beliau hijrah menjadi warga Indonesia, dan tentunya menjadi keberkahan bagi warga Tegal khususnya, dan tentunya dikarenakan datangnya beliau berdakwah di Tegal hingga akhir hayatnya. Beliau habiskan waktunya, usianya selalu berdakwah dan selalu berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kalau nasabnya kita bisa sebutkan Al-Habib Muhammad bin Tahir bin Umar bin Abu Bakar bin Ali bin Alwi bin Abdullah Sahibul Latif atau Al-Haddad, yang biasa kalau kita bisa mengamalkannya setiap setelah sholat maghrib atau sholat subuh kita baca. Sahabat semua yang misbah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sanad keturunan beliau termasuk suatu silsilah dhahabiyah. Maksudnya adalah selalu menyambung dari ayah yang ayahnya wali dekat dengan Allah, juga termasuk kakeknya dekat dengan Allah, waliullah, demikian seterusnya sampai bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau Al-Habib Tahir bin Umar Al-Haddad mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan Sa'da Ba'alawi saat itu. Beliau adalah salah satu ayatun min ayatillah, yang artinya adalah tanda yang ada, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Beliau sebagai sosok manusia yang suci, yang arif, yang alim, yang pintar, yang cerdas, yang tidak sama sekali jauh dari kemaksiatan, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah beliau memancarkan cahaya yang begitu terang. Kalau cucuk atau cicitnya saja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahayanya begitu terang benderang, bagaimana cahaya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa kita bayangkan. Al-Habib Tahir bin Umar ini dihitung sebagai salah satu kutubuz zaman di zaman pada waktu beliau hidup, pemimpin atau orang-orang yang berpengaruh di zamannya sewaktu itu. Kekuatan ibadah beliau sudah tidak bisa diragukan lagi, dan beliau sudah bukan menjadi rahasia lagi, karena Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa bersyukur. Karena apa? Karena ibadah-ibadahnya Habib Tahir. Habib Tahir nyaris, atau orang tua dari Habib Muhammad ini, yaitu Habib Tahir, nyaris waktunya selalu beliau gunakan, selalu beliau pakai untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mulai pagi hingga
petang hingga malam sampai sepertiga malam waktunya, terus beliau berada di masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, salat sepertiga malam, tahajud, hajat, dan selalu mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun sangat erat hubungan rohaniyahnya dengan Syekh Said bin Isa Al-Mudi. Syekh Said bin Isa Al-Mudi nyaris setelah setiap selesai sholat berjamaah di masjid, kemudian selalu beliau berziarah di kubah Syekh Al-Amudi. Dan seringkali beliau minta pendapat seseorang mengenai suatu perkara penting, dan dia selalu tidak langsung menjawabnya. Apa yang beliau sampaikan, beliau selalu menyampaikan, tunggu, akan aku minta pendapat dulu dari Syekh Said Al-Mudi dahulu. Sahabat Misbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan lahiriahnya Habib Thohir belum pernah pergi menunaikan ibadah haji. Lantas salah satu seorang penduduk Gaidum pernah mendengar beliau berkata, sangat ingin diriku dapat pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Bukankah dalam dimensi arwah Tuhan telah berkali-kali melakukannya? Sanggah orang itu yang pernah selalu melihat Habib Thohir seperti bicara sendiri. Namun kami ingin melakukannya dengan cara lahiriah. Maksudnya Habib Thohir ingin melakukannya secara yang normal gitu. Seperti manusia seperti orang-orang yang lazimnya untuk bisa pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji. Itulah ketawaduannya atau kerendah hatiannya seorang Habib Thohir yang nanti kalau ada waktu kita bisa menziarahinya. Putra dari Habib Thohir, yaitu Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang ada di Tegal. Dan beliau pun tidak pernah menjadi imam sholat, tidak pernah menjadi imam sholat siapapun sama sekali selama hidupnya. Beliau senantiasa menjadi makmum atau di belakang, meskipun sebenarnya beliau bisa dan beliau alim, karena itu adalah kerendahan hatinya beliau, dan beliau tidak mau terlihat oleh banyak orang. Dan benar juga, khalayak keadaan spiritual kita tidak benar-benar dapat naik tinggi ke atas, karena kita memang belum pernah mendapatkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, "Man tawaddu'a rafa'ahullah." Siapa gerangan yang bertawadhu, maka Allah akan angkat dirinya. Siapa yang orang yang selalu merendahkan hatinya, padahal dia mampu, Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi kita ke Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Beliau adalah seorang waliullah, salah satu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang juga dikenal sebagai putra dari ulama yang besar saat itu, yang menjadi banyak rujukan para ulama-ulama yang saat itu hidup di zamannya. Tidak hanya ayah beliau sendiri, putra-putranya pun harum namanya di kalangan para ulama saat itu. Namanya dengan pangkat kewaliannya yang masyhur, yakni Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad.
yang dimakamkan kalau kita tahu di Keramat Empang Bogor, kalau kita pernah ke sana, dan adiknya Al Habib Husain bin Muhammad Al Haddad. Di sana sebagian di sana beliau dimakamkan di makam Keramat Empang Bogor. Yang sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk berdakwah di Tuban dan di Jombang, Jawa Timur. Tetapi pada akhirnya umurnya beliau dimakamkan di samping makam ayahandanya. Nah, sahabat Misbah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidupnya Al Habib Muhammad ini sukses sebagai saudagar. Bila berkunjung ke suatu tempat, beliau membawa 40 pembantunya untuk memikul berbagai keperluan untuk menjamu penduduk kota. Bukan Habib Muhammad yang menjadi tamu, justru orang-orang yang menjadi tamunya, ujar Habib Abdullah bin Hasan bin Husain Al Haddad, cicit beliau. Ketika beliau berusia 47 tahun, beliau bersama 2 anaknya berkunjung ke Indonesia. Hanya dalam waktu 45 hari beliau berdakwah dan berdagang di berbagai kota. Namun kemudian beliau jatuh sakit dan beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tepatnya di kota Tegal pada tanggal 18 Rajab tahun 1885 Masehi. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Kauman yang kelak disebut, yang kita kenal dengan makam Al Haddad. 2 anaknya Habib Husain dan Habib Alwi masing-masing meninggal di Jombang dan di Bogor. Dan Habib Alwi Al Haddad dimakamkan kita tahu di daerah Bogor, Empang Bogor, sedangkan Habib Husain Al Haddad Habib Husain Al Haddad dimakamkan di daerah Tegal. Ya. Demikian mungkin sekilas dari apa yang saya sampaikan, sebagai pengetahuan saja, sebagai sejarah singkat orang-orang yang perlu memang kita ketahui, manaqib, sejarah singkat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga ini semua menjadi pelajaran khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat teman-teman semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.